Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Petani Ambon. Nah, di video kali ini saya mau mereview tentang tanaman saya yang menggunakan mulsa di dataran rendah. Nah, video ini mungkin khusus ya untuk para petani, khususnya di lahan dataran rendah, seperti kalau di dataran saya ini 36 meter dari permukaan laut. Mungkin banyak sekali yang agak ragu untuk menanam cabai menggunakan plastik mulsa. Dan sebenarnya saya juga ragu ya menggunakan plastik mulsa, karena di daerah saya ini, ya di tempat saya ini mungkin ada sekitaran 3 sampai 4 orang saja yang menggunakan plastik mulsa, itu pun di bagian kota. Kalau saya di bagian kampung. Nah, di bagian kampung-kampung ini baru pertama saya ini sudah yang menggunakan mulsa, karena memang banyak orang takut menggunakan plastik mulsa. Nah, di sini sejauh ini saya akan review sedikit. Ini baru pertama kali saya menggunakan mulsa. Saya kira gagal ini lahannya, saking keringnya ini, pecah-pecah ini. Ini tidak saya siram juga, tanahnya kering sekali. Jadi awalnya karena pengalaman dari yang cabai kaliber waktu itu setelah dibajak itu rumputnya sangat gila, cepat sekali pertumbuhannya. Jadi setelah lahan yang ini saya bajak, saya pakai plastik mulsa agar saya tidak ribet untuk mengurus gulma atau rumput-rumputnya. Jadi saya tes uji coba menggunakan plastik mulsa, apakah gagal atau berhasil. Nah, ternyata untuk teman-teman yang takut, jangan takut, karena setelah saya perhatikan, ternyata di pakai plastik mulsa ini, walaupun dataran rendah, daerah panas, hasilnya lebih bagus daripada tidak menggunakan plastik mulsa. Saya kurang tahu ya penyebabnya apa, tapi ya memang ya pada awal pindah tanam banyak yang mati, karena saya menggunakan sistem cabut dan juga musim panas. Waktu saya pindah tanam ini musim panas, ini usianya sudah ya sekitaran 30 hari ya, sekitaran 1 bulan. Dan tumbuhnya juga tidak terlalu merata. Ya memang begitulah di dataran rendah menggunakan plastik mulsa. Waktu itu memang ya tanaman ini hampir terbilang mau mati. Tanaman ini tidak subur waktu pada saat penanaman, pada saat pindah tanam sistem cabut. Itu pucuk-pucuknya itu pada kering, ada yang terbakar di batang, pokoknya banyak sekali. Sampai ada lahan-lahan tetangga itu bilang dia kaget kalau ternyata tanaman ini jadi ya setelah 2 minggu sampai 3 minggu setelah pindah tanam. Dia datang, dia bilang, saya kira ini tanaman mati, padahal ya berhasil juga. Nah, setelah saya pikir-pikir bahwa memang pada saat penanaman pakai mulsa sistem cabut, apalagi di daerah panas rawan seperti daerah saya ini, memang begitu susah sekali untuk hidup. Tapi kalau sudah hidup, dia lebih bagus, lebih hijau daripada yang tidak menggunakan mulsa. Nanti saya lihatkan di sebelah saya itu, di sebelah saya tanaman saya juga yang umur pindah tanamnya itu sekitaran 2 minggu ya. Kalau ini sudah sekitaran sebulan, yang sana sudah sekitaran 2 minggu lebih. Itu perbedaan hanya cuman ya 2 mingguan lah. Tapi hasilnya tidak sebagus ini. Ini cuman baru sedikit. Aduh, itu ada satu satu baris itu yang agak jelek ya. Bukan jelek sih, itu mulsanya terbang itu. Terbang ke bawah angin. Sudah saya cabut saja biar saja begitu. Nah, di sini ya nanti saya perlihatkan tanaman ini, cabai lokal yang saya tanam dengan menggunakan plastik mulsa. Ini cabai lokal.
Nah kalau ini bibit cabai lagi, sistem hambur saja, nanti penanamannya juga sistem cabut. Ini untuk sisanya ini tidak menggunakan mulsa. Itu ada sedikit saya tanam ini ya teman-teman. Ini umur pindah tanamnya ini dengan yang di plastik mulsa tadi perbedaannya cuma 2 minggu, tapi keadaannya begini-begini saja ini. Begini saja ini. Ada yang jelek, tanahnya sampai begini, pecah-pecah. Ya sama kayak yang tadi itu sudah ya. Nah, tanamnya begini, ini umurnya cuman perbedaannya cuman 2 minggu. Baru lihat ya. Rumput-rumputnya banyak. Kita balik lagi ya yang ke plastik mulsa. Kita cerita sedikit tentang pengalaman saya saat menggunakan plastik mulsa di dataran rendah. Jadi bagi teman-teman yang takut menggunakan plastik mulsa di dataran rendah, ya saya harap agar teman-teman tidak takut. Memangnya banyak yang stres juga, tapi saya rasa kalau teman-teman menggunakan pindah tanam dengan menggunakan polybag, itu saya rasa 100%-nya berhasil. Tidak ada yang namanya stres pada saat pindah tanam. Tapi ini ya begitulah, namanya juga plastik mulsa panas, stres pada saat pindah tanam, jadi akhirnya begini. Tapi setelah dia hidup, saya untuk menghilangkan stresnya saya pakai asam amino ya, asam amino Ambition untuk menghilangkan stresnya. Nah setelah saya lihat sudah agak perbaikan, sudah tidak terlalu stres, sudah mulai agak hidup-hidup, mungkin sekitaran 10 hari setelah saya semprot Ambition yang pertama, saya semprot lagi menggunakan Ambition yang saya campur dengan Jimmy Hantu. Karena dulu itu saya belum menggunakan Ambition, saya pakai dulunya itu saya pakai Jimmy Hantu saja dulu waktu saya tanam sebelumnya. Tapi karena saya tahu bahwa Ambition juga ternyata punya khasiat yang luar biasa, saya coba untuk mencampurkan Ambition sama pupuk Jimmy Hantu, dan hasilnya juga ya alhamdulillah lumayan. Tanaman-tanaman lebih hijau daripada yang tidak menggunakan plastik mulsa. Ini ya saya sudah lama ya tidak upload, tapi untuk yang sekarang ini saya upload saja karena untuk teman-teman yang di dataran rendah, khusus dataran rendah yang takut menggunakan mulsa di daerah panas, maka jangan takut. Jangan takut kalau belum pernah untuk mencoba. Karena ini awal saya mencoba ternyata hasilnya juga sangat wow ya. Ini sistem tanamnya sistem cabut, dan kalau memang teman-teman besok-besok cabut terus ada stres, tanda kayak tidak mau hidup, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan pada saat teman-teman tanam, maka nanti ujungnya dipotong aja ya. Jadi ujungnya dipotong, kita pruning dia yang jeleknya itu, karena memang begitu pada saat pindah tanam kan, apalagi plastik mulsa dataran rendah daerah panas begini, kadang itu panasnya sampai ke atas. Nah nanti kita potong pucuknya, jadi yang kita pacu, yang kita harapkan itu tunas airnya, itu nanti yang jadi bagus ya. Tapi ada juga kalau yang tidak stres, berarti ada bisa hidup ya, bisa hidup bagus. Ini baru ya cuman sedikit lah, nggak banyak. Ini sampai ke sana nanti saya mau tanamin lagi, tapi mungkin tidak pakai sistem mulsa. Karena mulsa ini saya beli cuman sedikit untuk percobaan saja lah. Ya mungkin sampai di sini saja teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mau tanya tentang pemberian pupuk apa yang saya kasih selama ini, boleh tanya saja di bawah ya, karena takutnya videonya ini sudah terlalu panjang ini. Nanti kita bahas-bahas ya, kita
sharing-sharing lewat komen, atau nanti saya saya upload lagi untuk video perkembangan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.